Salam Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena hal yang sangat penting terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan sudah memberikan kita, Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang kekal ketika kita percaya kepada-Nya. Ini sangat penting sekali sehingga kita tahu kapanpun Tuhan memanggil kita punya tempat yang pasti di sorga. Tema saya hari ini kita bersyukur kita bisa bahas hari ini. Tema adalah bagaimana menampingi keluarga yang sedang sakit. Ya, saya baca satu ayat dari Keluaran pasal 15 ayat 26 firman Tuhan. Ayat yang terkenal sekali. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, ayat ini ada berbicara tentang dua prinsip. Satu, ya Tuhan katakan kepada orang Israel ketika mereka akan berangkat keluar dari Mesir, bahwa jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan yang benar apa yang menjadi kehendak-Nya, maka Tuhan akan menjauhkan segala penyakit yang telah Tuhan timpakan kepada mereka. Yang kedua adalah dikatakan bahwa Tuhan adalah sang penyembuh, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Nah, dari dua ayat ini, dari dua pengertian ini di ayat ini, saya mengatakan kepada kita bahwa satu hal yang penting adalah kita harus hidup benar. Nah, kadang-kadang kita mengalami masalah di mana walaupun kita hidup sudah benar, katakanlah seperti Paulus. Ya, para penafsir mengatakan bahwa Paulus menderita sakit yang cukup berat di mata. Dan untuk itu Paulus telah berseru kepada Tuhan, kepada jemaat Tuhan di Korintus. Dia mengatakan, aku telah berseru 3 kali supaya utusan iblis itu undur daripada aku. Tapi Tuhan katakan, cukuplah Paulus, kasih karuniaku bagimu. Paulus katakan, justru karena itulah aku bersyukur dalam kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi dan dinyatakan dalam kehidupan aku. Nah, poin seperti ini terjadi juga pada Ayub. Jadi seringkali ketika kita menghadapi satu situasi yang sulit, jangan kita menghakimi orang yang sakit katakanlah, atau keluarga kita, apakah suami, istri, atau mungkin anak. Lalu kita mengatakan, menurut ayat ini kamu kan hidup tidak benar. Mana mungkin kamu hidup benar? Tuhan menimpakan kau penyakit seperti ini. Nah, saya ingin mengatakan bahwa itu beda konteksnya. Ya, Tuhan mengatakan bahwa di sini memang ada semacam syarat. Kita hidup benar, lalu Tuhan melindungi kita, menjauhkan dari segala sakit penyakit. Itu betul. Betul sekali. Tetapi kita harus ingat bahwa ada kasus tertentu seperti Paulus, seperti Ayub, dan rasul-rasul yang lain. Bahkan mereka bukan sakit saja. Mereka mengalami kematian karena kesaksian dan pelayanan mereka. Tapi itu tidak boleh dikatakan sebagai hukuman atau sebagai tulah atas kehidupan mereka karena mereka menyimpang. Tidak, justru karena satu pelajaran buat mereka dan juga untuk kita, di mana kita bisa belajar bahwa di tengah kesulitan bagaimanapun juga mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan poin ini yang menjadi sangat penting buat kehidupan kita. Hal yang kedua ialah kita harus coba memahami psikologi atau perasaan orang yang sakit. Nah, biasanya orang yang sakit itu sedih. Dia merasa sedih karena dia gak bisa apa-apa, tidur melulu. Dan biasanya bukan cuma sedih tapi membosankan. Kadang-kadang perasaan kesal karena mungkin ada hal-hal, ada agenda. Perasaan marah karena ada janji-janji, ada target-target yang harusnya diselesaikan, atau ada pertemuan-pertemuan penting yang harus dihadiri, atau di sana dia barangkali mempresentasi sesuatu. Menjadi tidak bisa. Kenapa? Karena sekarang dia di rumah sakit dan mungkin kalau mungkin tidak rumah sakit di rumah, tapi tidak bisa kemana-mana. Mungkin kadang-kadang menyalahkan. Coba saya nggak ke situ, begitu kan saya nggak tertular. Coba saya tidak datang kepada orang itu, begini kan saya tidak mengalami seperti ini. Jadi kita menyalahkan keadaan orang lain. Ya, atau kita salahkan teman kita yang katakanlah menjadi semacam kurir, lalu kemudian terjadi pada kita. Waktu teman saya kena COVID, saya agak takut juga. Waduh, kemarin saya baru ngobrol dengan dia. Bahkan saya duduk jaraknya itu hanya kira-kira 30 cm dari dia, bahkan berdoa. Jadi jarak saya, muka saya, mulut saya dengan muka dia, mulut dia itu dekat sekali karena dia berbaring dan saya duduk di samping. Karena saya pikir dia itu cuma sakit biasa dan dia juga tidak tahu bahwa dia kena COVID. Begitu dia tahu kena COVID, dia diungsikan dan saya agak ketakutan juga, agak parno. Aduh, bagaimana ya? Nah, orang yang sakit seringkali perasaan menjadi kalut dan negatif, apalagi dengar-dengar bahwa biayanya mahal, dengar-dengar prosesnya bisa panjang. Ya, kamu kalau penyakit seperti ini biasanya paling sedikit 6 bulan. Ya,
Dan kamu tolong jangan sampai tidak minum obat. 1 kali kamu tidak minum obat, harus diulangi lagi. Jadi seharusnya kamu minum obat 6 bulan, jadi bisa 12 bulan kali 2. Jadi kamu harus minum tepat waktu. Wah, ini membuat kita down. Kadang-kadang perasaan down itu membuat kita cemas, takut, kita menjadi gelisah, kita menjadi khawatir, dan menjadi bingung. Hal-hal seperti ini harus kita pahami sebagai kondisi orang yang sedang sakit. Nah, biasanya kondisi ini bercampur aduk. Apalagi orang-orang yang barangkali bertahun-tahun hidupnya tidak pernah kena jarum suntik. Sekarang bukan cuma disuntik tiap hari, dipasang di sini, dipasang di sini, dipasang selang sini, dan dia harus diinfus dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang secara psikologi dan mungkin fisiologi dua-dua tidak menyenangkan. Secara fisiologi kita merasa sakit, secara psikologi kita terpisah, seperti mengalami kesepian. Karena kalau kita tahu mungkin kita ada penyakit yang sifatnya seperti COVID, penyakit-penyakit yang sifatnya menular, itu membuat mau tidak mau situasi kita membuat kita agak disolir atau terisolir, atau mungkin orang lain tidak bisa mendatangi kita, dan mungkin kita mengalami kesepian. Kita berharap orang lain menyentuh kita, kita berharap orang lain mendukung kita, kita berharap orang lain bisa memeluk kita, membelai kita. Ya udah, kamu tenang ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena penyakit ini membuat kita harus terpisah, dan mungkin makanannya berbeda, mungkin juga piring, gelas, sendok harus disendirikan. Habis makan harus mungkin dicuci pakai air panas dan sebagainya. Dan ini membuat kita secara psikologi tidak menyenangkan. Dan itulah barangkali yang harus kita pahami sebelum kita memberi penampingan buat anggota keluarga kita, apakah suami, istri, orang tua, anak, atau mungkin kekasih kita. Nah, kita harus memahami itu. Dengan begitu kita bisa menampingi dia secara lebih baik dan maksimal. Hal yang ketiga adalah kita memberi dukungan. Nah, salah satu dukungan yang sangat penting ialah kata-kata. Kalau dia bukan penyakit menular, ini lebih baik buat kita karena kita bisa dekat dengan dia dan mungkin memeluk, mungkin menyentuh. Nah, perhatian-perhatian yang kelihatan kecil tapi diberikan dengan tulus dan sungguh-sungguh akan menjadi semacam kekuatan buat keluarga kita yang sedang sakit. Kata-kata penting, sikap penting. Bagaimana caranya kita dengan kata-kata kita membesarkan hatinya? Bagaimana dengan kata-kata kita mengungkapkan bahwa kita ada di sini buat dia. Kadang-kadang dia merasa bahwa, waduh, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, makan juga jadi nggak enak, nggak menyenangkan, mungkin saya juga sulit tidur. Nah, kita coba memberi masukan-masukan yang membesarkan hatinya. Biasanya saya suka membaca Alkitab, satu teks tertentu, perlahan-lahan aja, dan bila dengar. Kadang-kadang saya memberi buku, Nah, buku itu tentang seseorang yang pernah mengalami sakit penyakit dan kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Atau saya mengirim beberapa ayat yang sifatnya memberi penguatan, memberi peneguhan buat imannya. Sebab kita tahu yang tadi bahwa orang secara psikologi yang sakit itu, secara psikologi dan fisiologi itu mengalami perasaan yang sakit dan tidak menyenangkan. Nah, kita memberi dukungan bahwa kita ada buat dia. Barangkali kadang-kadang kita membantu. Kalau dia harus disuap, kita mungkin menyuapi dia. Kadang-kadang kita mengambil air minum dan membantu dia untuk minum, atau kadang-kadang kita mengusap kepalanya, atau kita menghubungi suster untuk meminta barangkali infusnya ini harus diganti, atau kita barangkali membetulkan selimut seperti itu, atau kita tanya apa yang bisa saya bantu. Ketika kita ada di sana, maka kita harus mengerti bahwa kata-kata kita, sikap kita, tindakan kita menjadi penting. Nah, biasanya hindari hal-hal yang sifatnya meremehkan. Udahlah, yang gini-gini kok, jangan. Itu namanya kita tidak mengerti perasaan yang bersangkutan. Tetapi marilah kita memberi, apalagi kalau itu anak. Nah, ibu bisa, kalau bukan menular, dia bisa memeluk, atau bisa menggantikan pakaiannya, bisa. Kalau itu perempuan bisa menyisir rambutnya, mengenakan sesuatu buat dia, mungkin selimut atau mungkin celana panjang atau apa, atau mungkin mengenakan kaos kaki. Tapi kata-kata negatif, kata-kata yang tidak realistik, kata-kata yang mengeluh, aduh kamu kok sakit terus ya, gimana ya, mama biaya mahal lagi nih, mama aduh ini resep ini yang 2 ini ada, yang ini 1 terakhir nggak ada, gimana carinya ya, susah juga ini penyakit kamu ini belum banyak dialami. Kata-kata gitu bikin dia down. Jadi dia down bukan lagi karena penyakitnya, tapi kata-kata kita yang mengeluh, atau kita mungkin aduh kenapa mak
Enggak, tapi wajah kita memperlihatkan bahwa kita mungkin tidak senang atau kita mengeluh atau kita lelah. Ya pasti lelah lah. Emangnya dia juga mau sakit dan dia enak, pasti sama-sama kita lelah tidak menyenangkan. Tapi itu situasinya. Jadi kata-kata kita yang membesarkan hatinya, yang realistis memberi dukungan buat dia. Sikap kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita yang mungkin menyentuh, menunjukkan bahwa saya mengasihi kamu, saya ada buat kamu, itu harus dia lihat. Sehingga apa? Itu akan menolong dia menjalani hari-hari selama dia barangkali harus tidur di ranjang, di pembaringan, karena memang situasi dia yang menuntut harus demikian. Hal yang keempat yang penting adalah ayat tadi mengatakan bahwa sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, kita tidak boleh berpikir bahwa kalau orang itu sakit itu karena dosa atau karena hukuman, apalagi karena tulah. Oh tidak. Memang orang sakit karena teledor. Ada orang sakit karena ya barangkali dia tidak menjaga diri dengan baik. Makan gak teratur, tidur gak teratur, stres, depresi dan segala macam. Lalu kemudian dia menjadi sakit. Ada yang seperti itu. Tapi orang yang hidup benar, dia tidak kemana-mana, makan teratur. Waktu dites di lab, darahnya bagus, livernya bagus, ya segalanya macam, jantungnya bagus, tekanan darah bagus, asam urat bagus, kolesterol bagus, gulanya stabil, tensinya stabil. Lalu dia mengalami ini. Nah sering kali kita bertanya, ini kenapa Tuhan? Udah jangan bertanya kenapa Tuhan. Tapi satu hal yang penting adalah ayat ini bilang, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi Tuhan itu sang penyembuh. Ada satu lagu ditulis oleh Don Moon, ya, I am the God that healeth thee. I am the God, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the God, your healer. Jadi satu pujian yang bagus seperti ini, ya, akan menolong kita kalau kita ulangi lagi. Engkau Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku, kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Nah, ketika kita mendengar lagu-lagu seperti ini, kita baca firman, kita dikuatkan bahwa ada satu pengharapan dalam Yesus. Nah, kita perjanjian baru bicara banyak sekali tentang Yesus menyembuhkan. Ada 3 pelayanan Yesus. Dia preaching, dia teaching, dan dia healing. Ya, baik dia preaching, baik dia teaching, baik dia healing. Dia berkhotbah, dia mengajar, menyembuhkan. Menyembuhkan banyak sekali yang dijelaskan oleh Injil baik sinoptik maupun Injil Yohanes. Jadi Yesus menyembuhkan. Orang yang sakit pendarahan disembuhkan Yesus. Sudah tidak berdaya dia. Uang sudah dikeluarkan, mukanya pucat, darahnya mengalir terus. Dan tidak ada lagi harapan buat dia karena sudah terlalu lama. Ada orang yang bungkuk, kerasukan setan. Ada orang yang ya lepra, yang kusta. Ada orang yang buta melihat, ada orang yang tuli mendengar, orang yang bahkan mati dibangkitkan Yesus. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang menyembuhkan. Yesus katakan dialah adalah gembala yang baik dan dia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, ketika kita menjadi murid Yesus dan mengalami hal seperti ini, jangan salahkan bahwa ada ABCD seolah-olah ini hukuman atau tulah, bukan. Tapi ada pelajaran yang Tuhan inginkan kita alami, yaitu kita tahu bahwa apapun terjadi bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Barangkali kita sedang naik kelas ini, satu ujian yang berat, ya buat kita berpikir bahwa iman kita tidak bergantung kepada situasi dan peristiwa hidup, kita bergantung kepada janji Allah. Dan Alkitab katakan, akulah Tuhan. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Yesus sang penyembuh. Apapun sakit penyakitmu, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tetapi ketika diizinkan kamu terbaring, barangkali kamu istirahat. Kamu telah capek menulis, mengajar, memimpin PA, menampingi anak-anak, mendoakan. Mungkin kamu capek untuk melakukan ini dan itu di gereja dan banyak hal. Barangkali Tuhan begitu sayang kepada kamu, sehingga Tuhan katakan, anakku istirahat dulu ya. Waktu saya sakit, saya tahu bahwa saya workaholic dan saya perlu istirahat. Pertanyaan saya, mengapa harus sakit dulu baru istirahat? Nah, itulah kelemahan kita. Tapi kita belajar. Karena Tuhan sang penyembuh, maka kita tidak putus asa dalam situasi itu. Nah, sebagai keluarga, kita mendoakan, kita mengasihi, kita memberi pendampingan, memberi dukungan, supporting kata-kata. Tapi sikap kita dan lain sebagainya membuat dia mengerti bahwa dia sendiri, tapi ada Yesus juga adalah sang penyembuh. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Kristus. Iya, dari teks ini saya menutup mengatakan bahwa dia menjamin bahwa kalau itu pun kita alami, seperti Paulus, seperti Ayub, seperti ya orang-orang seperti di Perjanjian Lama,
seperti Yeremia, seperti Elia, Yunus, atau orang-orang di penjara seperti Paulus, Petrus. Mereka bukan hanya sakit, ya, tetapi mereka mati karena pemberitaan Injil. Mereka mati karena panggilan mereka. Mereka mati karena apa? Keyakinan mereka kepada Kristus, kepada Allah yang hidup. Nah, ketika kita mengalami sakit seperti ini, janganlah berpikir bahwa ini tulah apalagi kutukan. Tapi barangkali Tuhan sedang menolong kita untuk kita lebih belajar dekat dengan Dia. Kita tahu bahwa Dia berkuasa untuk menyembuhkan kita. Tapi kadang-kadang diizinkan terjadi supaya kita tahu bahwa iman kita, keberimanan kita tidaklah bergantung pada realitas. Keberimanan kita tergantung pada janji Allah yang mengasihi kita. Alkitab katakan bahwa Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Yesuslah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saya berdoa buat Anda yang sakit, supaya jamahan tangan Yesus turun dan menyembuhkan Anda, sehingga Anda sungguh-sungguh pulih dan nama Yesus dimasyhurkan. Terus memberkati dan shalom. Amin.